Raja Rizky Fatoni dengan NPI 14623000099 dari kelompok 2 dengan tugas bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai bahaya cyberbullying di kalangan mahasiswa dan upaya pencegahannya. Oke, baik. Di sini saya bersama Kak siapa? Saya Alfian dari Prodi Teknik Informatika. Oke, dengan Kak Alfian ya. Ya. Oke Kak, untuk pertanyaan yang pertama, media sosial apa yang paling sering Kak Alfian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya paling sering menggunakan Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk mencari informasi dan hiburan. Begitu. Itu aja. Ya, itu aja. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Kak Alfian pernah melihat atau mengalami cyberbullying di media sosial? Ya, saya pernah melihat tapi saya tidak pernah mengalami. Pernah melihat? Ya, tapi tidak pernah mengalami. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, dalam bentuk apa cyberbullying yang pernah Kak Alfian lihat atau Kak Alfian alami? Bentuknya berupa komentar menghina, terus ejekan terhadap penampilan seseorang, serta penyebaran rumor dan penggunaan kata-kata kasar. Oke, baik. Ya, gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Kak Alfian saat mengalami atau melihat cyberbullying tersebut? Ya, saya merasa sedih dan tidak nyaman karena tindakan tersebut dapat menyakiti perasaan orang lain. Ya, itu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, apakah kejadian itu mempengaruhi mood atau semangat belajar Kak Alfian? Ya, terkadang melihat cyberbullying itu membuat mood saya itu kurang bagus gitu, dan mengganggu konsentrasi belajar itu. Namun saya berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh dan fokus pada kegiatan yang lebih positif gitu. Tapi Kak Alfian itu kayak nggak tega kalau ada teman yang terbully atau orang yang terbully gitu. Itu kan Ya, kasihan kan? ya, kasihan. Oke, demikian wawancara yang telah saya lakukan mengenai cyberbullying di kalangan mahasiswa. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Alfiansyah. Jadi di sini saya mendapatkan tugas TAS membuat laporan. Tema yang saya ambil di sini itu anti perundungan dengan judul bahaya cyberbullying di kalangan mahasiswa dan upaya pencegahannya. Oke, jadi di sini dengan Mas siapa? Saya Mas Tono Tono. Dari Fakultas Teknik. Dan langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang cyberbullying? Oke. Menurut saya itu di cyberbullying yang saya ketahui seperti di media sosial khususnya itu kayak orang ketika membuat konten itu seperti dihujat, hina-hina, memberi berita hoax lah kayak gitu. Oke. Lalu apakah Anda pernah melihat kasus cyberbullying ini? Pernah Itu di mana? seperti di media sosial, Contoh media sosialnya mungkin di Instagram. di Instagram. Iya. Apakah Anda sendiri pernah menjadi korban dari cyberbullying? Sejauh ini masih belum sih Mas. Masih belum pernah. Iya. Oke. Selanjutnya itu bentuk cyberbullying apa yang paling sering Anda temui? Yang saya temui di media sosial itu seperti kayak contoh
orang membuat konten, kontennya itu edukasi baik lah. Jadi ada orang yang nggak terima, di komen, dihina-hina lah, dihujat kayak gitu. Situ. Menurut Anda, mengapa cyberbullying itu bisa terjadi? Menurut saya itu cyberbullying terjadi karena mereka itu merasa aman. Nah, contohnya itu seperti orang itu kayak scroll dan menghujat di belakang layar gitu. Jadi beraninya itu nggak berani di depan orangnya langsung gitu. Beraninya di lewat media sosial. Media sosial. Iya. Apa dampak dari cyberbullying tersebut bagi korban? Bagi korban, dampaknya itu seperti kayak menjadi risih mas, gitu. Risihnya itu ketika melihat komentar dari konten tersebut seperti dihujat, jadi orang itu menjadi gak mau lagi membuat konten tersebut. Jadi mental lah. Iya, seperti itu. Lalu bagaimana reaksi Anda ketika melihat kasus cyberbullying? Reaksi saya itu kasihan sih mas, lihat orang yang dihujat-hujat dan dikasih informasi yang hoak lah, hinaan. Sekarang di lingkup kampus ya. Jadi apakah kampus perlu memberikan edukasi tentang cyberbullying itu? Perlu, Perlu. ya Bisa dijelaskan mungkin alasannya? perlu karena cyberbullying itu sangat berpotensi besar karena di perkembangan teknologi ini. Jadi untuk pengarahan di lingkup kampus itu butuh, seperti misal diadain workshop dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Jadi apa pesan atau saran Anda terkait penggunaan media sosial yang sehat? Penggunaan media sosial yang sehat itu kita jangan harus 24 jam itu melihat media sosial gitu. Jadi sisakanlah, batasi untuk media sosial itu beberapa jam dan selebihnya itu kegiatan aktivitas di luar kayak gitu. Ya. Oke, mungkin cukup itu saja. Oke. Terima kasih sudah membantu menyelesaikan tugas saya. Terima kasih Mas Tono. Siap.